Aku nggak pernah kepikiran pindah ke rumah kosong seperti ini. Tapi harga sewanya murah dan aku cuma ingin tempat tenang untuk memulai hidup baru. Waktu aku turun dari ojek dan melihat rumah itu, entah kenapa dadaku terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari balik jendela yang pecah itu. Seorang ibu-ibu di ujung jalan menghampiriku, nada suaranya rendah dan dingin. "Nak, hati-hati ya, rumah itu pernah dipakai melahirkan, tapi yang lahir nggak pernah pergi." Aku cuma tersenyum kaku, pura-pura nggak peduli. Tapi sejak langkah pertamaku masuk ke rumah itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Udara di dalamnya terlalu sunyi, terlalu dingin, seakan-akan rumah itu sudah menungguku. 2 malam pertama masih normal. Tapi malam berikutnya, aku mulai dengar suara. Pelan, jauh. Tapi jelas, suara perempuan menangis dari kamar belakang. Aku pikir itu cuma halusinasi. Sampai suatu pagi aku lihat kaca kamar mandi. Ada jejak tangan, tangan bayi, kecil lengkap dengan 5 jarinya, menempel di embun kaca. Aku mundur pelan, dan di ujung koridor yang gelap aku lihat bayangan. Rambut panjang, berdiri diam menghadapku. Saat aku kedip, dia hilang. Dan sejak itu, aku nggak pernah bisa mandi tanpa merasa ada yang menunggu tepat di luar pintu. Malam itu, aku bermimpi. Tapi rasanya bukan mimpi. Aku lihat diriku terbaring, memegangi perutku yang mulai membesar. Lalu, dia muncul. Wanita itu. Gaun putihnya lusuh, rambutnya kusut menutupi muka, kulitnya pucat seperti retak. Di tangannya, dia menggendong bayi yang menghitam kebiruan. Dia menatap perutku, dan aku bisa merasakan sesuatu seperti tangan dingin meraih dari dalam mimpiku. Dia membisikkan sesuatu. "Balikin anakku." Saat aku terbangun, jantungku serasa mau meledak. Tapi yang paling menakutkan bukan mimpinya, melainkan kenyataan bahwa aku merasakan sentuhannya benaran. Suatu malam, suara tangisan bayi terdengar sangat keras dari kamar belakang. Padahal aku tinggal sendirian. Aku tahu aku harus kabur. Tapi kakiku bergerak sendiri menuju kamar itu. Saat pintunya terbuka, kamar itu berubah. Bukan lagi kamar kosong, melainkan kamar persalinan tua. Bau darah, tempat tidur besi berkarat, dan noda gelap di lantai, seperti sesuatu yang pernah diseret. Lalu, dari sudut gelap, dia muncul. Kuntilanak itu menjerit dengan mulutnya yang terbuka, lebar tidak wajar. Rambutnya tergerai ke lantai, tubuhnya melayang, matanya merah menatap perutku. Dia meraihku, seolah ingin menembus kulitku. Aku jatuh terduduk, berusaha menutup perutku dengan kedua tangan. Ruangan bergetar, lampu pecah satu persatu, dan tepat sebelum dia menyentuhku, aku berteriak memohon, "Tolong, jangan!" Semua langsung gelap. Aku bangun di ruang tamu. Aku nggak tahu bagaimana aku keluar dari kamar itu. Yang aku tahu, aku harus pergi. Pagi itu juga aku tinggalkan rumah itu tanpa menoleh. Aku bahkan nggak ambil barang-barangku. Warga cuma melihatku dengan wajah yang seolah mereka sudah tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani mendekat. Dan malamnya, aku dapat kabar dari pemilik rumah. Katanya ada orang lain yang sudah tanya-tanya mau sewa. Katanya rumah itu hanya butuh dibersihkan sedikit. Tapi aku tahu satu hal, rumah itu tidak pernah kosong. Dan dari kamar paling belakang, aku masih bisa mendengar suaranya. "Anakku butuh ibu."